Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, peserta haji subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Kita banyak bersyukur pada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak-bapak sekalian, saya tentu senang sekali bersyukur selalu diajak ngaji bersama oleh ibu-ibu Aisyah di Bandung ini yang di posting atau disiarkan lewat TV-mu. Maka saya senang sekali. Pada pagi hari ini kita bicara tentang sholat sebagai basis kedamaian dan kemajuan umat. Saya tidak pernah membuat makalah dalam kajian ini, tapi pada pagi hari ini sebagai dasar saya bicara, ibu akan saya ajak, ibu-ibu dan bapak-bapak akan saya ajak untuk mencermati beberapa ayat dalam Al-Quran. Ialah surat Al-Baqarah ayat 143, 144, surat Ali Imran ayat 96, 97, surat Al-A'raf ayat 43, dan surat Shad ayat 46, 47. Kalau boleh saya ulangi, surat Al-Baqarah ayat 143, 144, surat Ali Imran 96, 97, surat Al-A'raf ayat 43, dan surat Shad ayat 46, 47. Yang ini semua untuk kita mengkaji bagaimana sholat untuk membangun kedamaian dan juga kemajuan umat. Tema ini memang menarik sekali, ialah bicara tentang apa yang sehari-hari kita lakukan, ialah sholat. Tetapi menurut khidmat saya bukan sembarang sholat, melainkan adalah sholat yang membuahkan kedamaian dan juga kemajuan. Banyak orang sholat tetapi juga tidak membuahkan suasana damai. Banyak orang yang mengata bahwa saya ini sudah sekian lama sholat. Sehari-hari sholat 5 waktu, mulai dari maghrib, isya, subuh, duhur, asar, tidak pernah bolong, tidak pernah kosong. Tapi rasanya masih belum bisa itu, belum berhasil membangun kedamaian. Di rumah misalnya masih sering berselisih, bahkan juga tidak menyapa beberapa hari di antara anggota keluarga.
Begitu juga dengan tetangga, dengan teman sekantor, teman sekerja, masih ada suasana yang tidak enak di dalam hati ini. Dan juga apalagi dalam lingkup yang lebih luas, kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan lebih-lebih ketika musim pemilu, kampanye pemilu, rasanya hati ini sehari-hari dipenuhi oleh suasana galau, suasana sedih, suasana jengkel barangkali, dan yang lain-lain semacamnya itu. Padahal sudah sholat. Begitu juga seterusnya yang kita sebut sebagai kemajuan. Bahwa sudah sholat tetapi juga pikiran-pikiran tidak berkembang, rasa masih juga terbatas sempit, tidak dalam dan juga tidak luas. Pengetahuan juga tidak bersemangat, belum begitu semangat untuk mengetahui sesungguhnya kehidupan ini seperti apa, apalagi yang menyangkut jagat raya yang sedemikian luas. Diajak untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, kadang-kadang masih juga belum bersemangat. Padahal sudah sholat. Maka lalu saya katakan, tidak sembarang sholat, tetapi sholat bagaimana yang membuahkan kedamaian dan juga kemajuan umat ini. Karena itu mungkin juga sholat ada sesuatu yang jangan-jangan tertinggal ya, yang belum kita dalami, kita renungkan secara mendalam. Jangan-jangan sholat yang kita lakukan ini hanya sebatas rutin ya, sesuatu yang biasa sehingga tidak ada membuahkan kesan yang mendalam, yang menjadikan hubungan antara ruhani kita dengan Allah itu menjadi dekat ya. Jangan-jangan seperti itu, atau ada aspek lain yang tertinggal, yang belum menjadi perhatian kita. Jangan-jangan itu. Maka pagi hari inilah Ibu dan Bapak sekalian, saya ajak untuk mirsani ya, melihat itu beberapa ayat Al-Quran itu tadi. Tentang bagaimana rukun sholat, apa yang harus kita lakukan dan kita persiapkan bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat, bahwa di dalam sholat itu ada rukun kolbi, ada rukun kauli, ada rukun fi'li, ada rukun kauli, rukun kolbi, misalnya niat dan tertib. Rukun kauli ialah bacaan-bacaan sholat, misalnya ada 5 itu. Lalu kemudian juga rukun fi'li, gerakan-gerakan sholat yang kalau kita perhatikan ada 6 yang harus kita lakukan, yang berjumlah semuanya ada 13. 13 rukun sholat, semua sudah kita lakukan. Tetapi mengapa ini terasa kurang ada dampak, kurang ada kesan, padahal itu sehari-hari kita lakukan. Maka Ibu Bapak sekalian, saya ajak memperhatikan ayat-ayat Al-Quran seperti yang saya katakan itu tadi. Misalnya dalam sholat itu ada kita mesti harus menghadap kiblat. Dalam sholat itu kita mesti harus menghadap kiblat. 5 kali sehari semalam kita harus menghadap satu titik. Ialah kiblat itu. Yang disebut dengan Baitullah. Yang ditandai dengan bangunan Ka'bah.
yang ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Ada apa itu sebetulnya? Kalau kita membaca surat Al-Baqarah ayat 143, di sana ada potongan ayat wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama mayat tabi'ur rasul mimma yang qalibu ala akibai. Kalau diterjemahkan, kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui bahwa kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Ternyata itu diterangkan bahwa mengapa kita itu menghadap kiblat. Di surat Al-Baqarah ayat 43 dikatakan sedemikian penting kiblat itu. Kiblat ternyata adalah untuk mengetahui, untuk mengetahui bahwa kamu mengikuti Rasul atau tidak. Mengikuti Rasul atau tidak itu ditandai dengan menghadap ke kiblat ini. Maka sedemikian penting kiblat ini. Bahkan di ayat 144 dikatakan qad naro taqalluba wajhaka fis sama falan waliyannaka kiblatan tardoha fawali wajhaka sataral masjidil haram. Aku melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit. Kami akan tunjukkan, kami akan palingkan wajahmu ke kiblat yang kau sukai. Di mana kiblat yang kau sukai itu? Fawali wajhaka satarul masjidil haram. Kita hendaknya disuruh untuk menghadap kiblat, menghadap ke arah ke Masjidil Haram, fawali wajhaka satarul Masjidil Haram. Jadi penting sekali ternyata kita harus berkiblat. Tapi pertanyaannya adalah, pernahkah kita memperhatikan betapa pentingnya tempat itu? Kaum muslimin seluruh dunia, kaum muslimin seluruh dunia, yang sebelah timur, orang-orang Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Australia sana menghadap ke barat. Menghadap ke Baitullah, yang tandanya adalah Ka'bah. Sebetulnya bukan menghadap Ka'bah. Ka'bah itu hanya tanda. Tanda bahwa di situ itu adalah Baitullah. Yang orang Rusia sebelah utara menghadap ke selatan. Orang Yaman menghadap ke utara. Orang Eropa, orang Inggris, Perancis, Belanda, Belgia, Jerman menghadap ke timur. Semua menghadap ke tempat titik ini. Pernahkah kita, Ibu dan Bapak sekalian, mempertanyakan, ada apa kita sehari kok 5 kali menghadap ke tempat itu? Kalau itu tidak penting, saya kira itu tidak sedemikian banyak kita ke sana setiap hari. Kita ke satu tempat, ke rumah seseorang setiap minggu sekali atau sebulan sekali. Itu kan menggambarkan betapa penting, padahal hanya sebulan sekali, 1 minggu sekali. Ini setiap hari 5 kali. Begitu juga kita ini sebelum wafat, bagi yang mampu diwajibkan untuk berziarah ke tempat itu, walaupun hanya sekali. Lewat umroh atau haji. Sebelum meninggal kita suruh untuk berziarah ke tempat itu. Betapa pentingnya tempat itu. Juga kita tahu betapa pentingnya lagi tempat itu
Sampai seluruh kitab suci menyebut nama tempat itu dengan sebutan yang berbeda-beda. Taurat menyebutnya jantung alam, Zabur menyebutnya pusat dunia, Injil menyebutnya subuh alam, Al-Quran menyebutnya rumah Allah atau Baitullah. Orang Jawa menyebutnya pusering bumi. Tidak tahu orang Bandung menyebutnya apa itu. Tapi ini kan betapa, ini penting sekali, ini penting sekali. Nah, lalu apa sebenarnya itu? Kita lalu juga membaca surat Ali Imran ayat 96 itu yang mengatakan inna awwala baiti wudhi'a linnasi lalladzi bibakata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Bahwa yang mula-mula rumah saya nyatakan, kami nyatakan untuk umat manusia, untuk manusia adalah bibaka, adalah dibaka. Mubarakan yang diberkahi. Fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan. Bahwa yang mula-mula rumah saya nyatakan untuk manusia adalah bakah, dibakah, yang diberkahi, yang menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Yang di dalamnya itu fihi ayatun, ada tanda-tanda. Di antaranya adalah makom Ibrahim. Dan siapa yang memasukinya, maka aman. Tempat itu adalah aman. Tentu bukan aman dalam pengertian apa namanya yang bersifat fisik, tetapi aman dari gangguan. Mungkin ada gangguan iblis, gangguan setan, atau gangguan jin, karena yang namanya raja iblis yang bernama Azazil itu aja tidak bisa masuk, tidak berani masuk di situ itu. Nah ini Ibu Bapak sekalian, ini ada rumah yang kami nyatakan untuk seluruh umat manusia. Adalah bibakah ini, yang diberkahi. Karena itu saya dari ayat sebelumnya yang saya katakan tadi, ternyata di situ itu adalah rumah untuk manusia. Tapi kalau itu rumah untuk manusia, rumah jenis apa ini? Rumah jenis apa? Kita ini terdiri atas jasmani dan ruhani. Kita ini terdiri atas jasmani dan ruhani. Jasmani punya rumah. Ibu-ibu, bapak-bapak punya rumah masing-masing. Saya punya rumah di Malang ini. Dan rumah yang kita buat ini sebetulnya rumah yang bersifat zahir saja, yang jasmani saja. Yang besarnya bentuknya kita menyesuaikan dengan budaya atau kemampuan kita untuk membuat rumah. Ada yang efisien, punya rumah kecil, cukup. 1 kamar, 2 kamar, cukup. Ada yang lalu banyak tamu yang rumahnya besar. Potongannya berbeda-beda antara rumah suku Makassar misalnya beda dengan suku Madura, suku Jawa. Mungkin juga suku-suku yang lain yang berbeda. Itu adalah rumah jasmani. Tetapi kita juga perlu ada rumah ruhani. Rumah ruhani ini tidak perlu kita buat. Tapi Allah sendiri telah menyatakan di situ bahwa yang mula-mula rumah dinyatakan untuk seluruh umat manusia adalah bibaka ini. Inilah saya sebut rumah ruhani. Jadi ada rumah jasmani, ada rumah ruhani. Rumah jasmani kita buat sendiri-sendiri menyesuaikan dengan kebiasaan kita, kemampuan kita. Tetapi rumah ruhani adalah rumah yang kita tidak perlu membuat.
Cukup itu menempati. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, betapa pentingnya rumah ini sebetulnya. Rumah ini juga harus ditempati. Kalau kita lihat perumahan, saya kira di Bandung juga banyak perumahan. Kalau kita memperhatikan antara rumah yang ditempati dan rumah yang tidak ditempati, itu cepat rusak. Rumah yang tidak ditempati. Rumah yang ditempati biasanya terawat. Tapi rumah yang tidak ditempati biasanya cepat rusak. Di situ ditempati tikus, ditempati berbagai macam jenis binatang. Gentingnya akan melorot itu kan. Lalu juga suasananya juga tidak hangat. Biasanya menjadi tidak enak. Kita masuk rumah yang kosong. Jadi rumah itu harus ditempati. Ternyata yang bermasalah kalau rumah itu tidak ditempati bukan rumahnya, orangnya juga bermasalah. Biasanya. Orang yang punya rumah, apalagi rumahnya hanya satu atau satu-satunya, tapi tidak ditempatin, itu biasanya bermasalah. Sebutannya saja orang yang pergi dari rumah, yang tidak pamit itu kurang begitu enak didengar. Kalau di Jawa Timur orang yang meninggalkan rumah tidak pamit itu disebut minggat, disebut mbambung, disebut gelandangan, disebut apa saja yang tidak terikat dengan rumah disebut dengan liar. Liar. Dan apa saja yang dikasih identitas liar biasanya tidak menyenangkan, membahayakan. Misalnya ada kucing liar. Kalau kucing jinak yang ada rumah, tinggal di rumah bersama keluarga, itu baik. Tapi kalau kucing liar itu bahaya. Anjing liar, babi liar, sapi liar, kuda liar, rumput liar, apalagi manusia liar. Manusia liar itu dididik menjadi susah kalau itu manusia liar karena tidak terikat dengan rumah. Kalau di Malang ini di perempatan-perempatan jalan itu ada anak-anak yang biasanya berpakaian tidak karu-karuan, kelihatan tidak pernah mandi gitu kan. Lalu minta uang dengan cara bernyanyi minta kepada orang yang lagi berhenti di perempatan jalan. Orang-orang seperti itu susah untuk dididik. Kenapa? Karena itu liar. Tapi itu adalah liar jasmani saja sebetulnya. Begitu pula adalah, atau lebih-lebih adalah liar secara rohani. Tidak menempati rumah. Kita tadi mengatakan ada rumah jasmani, ada rumah rohani. Rumah rohani di mana? Itu tadi di surat Ali Imran 96-97 inna awala baiti wudi alinas dan seterusnya tadi. Yang rumah rohani ini. Lah kalau rumah jasmani harus ditempati, maka begitu pula rumah rohani. Rumah rohani ini juga harus ditempati setiap hari. Kapan itu menempati rumah rohani? Menempati rumah rohani adalah 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam dalam sholat kita harus menghadap rumah rohani yang disebut dengan kiblat itu. Jadi ketika kita sholat itu tidak boleh menghadap ke sembarang arah, ke sembarang tempat. Kita harus menghadap ke rumah rohani. Ialah baitullah, ialah kiblat. Ialah satu tempat yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Ialah yang ditandai oleh Ibrahim dengan bangunan Ka'bah. Yang terpenting bukan Ka'bah. Ka'bah hanya sebatas tanda.
Dulu pernah hilang, dulu pernah kebanjiran dan dibangun kembali. Tidak mengapa, karena itu hanya sebatas tanda. Tapi bahwa di tempat itu adalah Baitullah, itu telah dinyatakan oleh Allah sejak sebelum ada Nabi Adam sebetulnya. Nah, rumah ini juga harus ditempati, rumah rohani, rumah jasmani ditempati, rumah rohani juga ditempati. Kapan menempati rumah rohani? Tadi saya katakan ketika kita sholat. Kita menghadap ke rumah rohani ini. Bahkan sebetulnya bukan hanya menghadap, ingatan kita, hati kita harus berada di tempat itu. Begitu Allah, sebelum Allahu Akbar, kita mesti yakin bahwa kita menghadap rumah rohani, bahkan ingatan kita itu harus berada di rumah rohani ini. Tapi ibu bapak sekalian, betapa sulitnya sebetulnya pekerjaan ini. Sekedar menghadap, boleh kita menghadap, bisa dengan mudah. Tapi ketika kita sedang sholat, maka pikiran kita kemana-mana. Begitu Allahu Akbar, ingat pengajian subuh pagi, ingat pekerjaan, ingat putra-putri, ingat sekolahnya, ingat macam-macam yang sebelumnya tidak ingat menjadi ingat. Nah, kalau kita ingatan kita kemana-mana itu, maka artinya kita tidak berada di tempat itu. Kita berada di tempat-tempat lain. Akhirnya lalu dikatakan atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlun alkitab afala ta'qilun. Di surat Al-Baqarah lagi itu. Mengapa atakmurunan nas? Kenapa tubuhmu, nasmu, nas itu tubuh. Kenapa tubuhmu kamu ajak pada kebaikan? Ialah sholat. Tapi kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab. Apalah takilun? Kenapa kamu? Apakah kamu tidak berakal? Itu disindir oleh Allah lewat ayat Al-Quran ini. Atakmurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apalah takilun? Kenapa tubuhmu kamu ajak pergi ke masjid tadi subuhan? Lalu kemudian kita menghadap kiblat. Lalu kita bertakbir. Tapi ketika selesai bertakbir, segera kita ingat macam-macam. Tubuhnya menghadap ke kiblat. Tapi ingatannya kemana-mana. Lalu dikatakan, nafala takilun. Sampai lalu bacaannya lupa, rakaatnya lupa. Ini sudah berapa? Katanya sholat, menyembah Allah, di Baitullah, di kiblat. Tapi ingatannya kemana-mana. Ternyata ditegur, disindir oleh Allah. Lewat Al-Quran, atakmurunan nasa fil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala takilun. Kita mesti harus berada di tempat ini. 5 menit itu harus ada di sini. Dan kalau 5 menit, kalau kita berada di situ, waktu sholat itu, berada di tempat itu, waktu sholat itu, maka saya katakan tadi di surat Al-A'raf, ayat 43, yang mengatakan bahwa wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin. Aku cabut apa yang ada di dalam dada ini. Min ghilin. Penyakit hati. Iri, dengki, takabur, aji, ria, sombong, tamak. Itu sholat. Tentu mencabutnya itu tidak seluruhnya, mungkin pelan-pelan karena kita sehari-hari ada di situ. Bahwa di dalam surat Al-Baqarah itu juga dikatakan biqulubihim marad fazadahumullahu marad. Di dalam dada ini ada penyakit. Dan tidak dikurangi, tapi malah ditambah fazadahumullahu marad. Maka
Tatkala kita berada di tempat itu, penyakit hati kita itu dicabut. Wa nazakna ma fi sudurihim min ghilin. Aku cabut penyakit apa yang ada di dalam dada ini. Min ghilin, penyakit hati. Dendam, iri, dengki, takabur, tamak, dicabut. Nyabutnya di mana? Tajri min tahtihimul anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Jadi menyabutnya ternyata tidak di sembarang tempat. Nyabutnya di tempat yang di bawahnya tajri min tahtihimul anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di bawah Masjidil Haram itu, di bawah itu bangunan Ka'bah itu ada sungai. Karena itulah airnya diambil berapa saja, kapan saja, itu tidak pernah habis. Itulah disebut dengan air zam-zam itu. Dinyatakan mencabut penyakit hati itu di tempat itu. Tajri min tahtihimul anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Karena itulah sholat 5 kali sehari semalam itu harus berada di tempat itu. Karena itu di dalam agama ini tempat begitu penting. Seringkali orang mengatakan bahwa semua tempat itu sama. Ya boleh-boleh saja lah mengatakan seperti itu. Tetapi sebetulnya tempat itu berbeda-beda. Dalam pengajian seperti ini dulu pernah saya sampaikan, coba sebagai bukti bahwa tempat itu tidak sama. Bisa kita lihat misalnya haji. Haji itu kan wukuf. Wukuf itu kan berhenti, duduk, berdoa pada saat tertentu. Tetapi duduknya itu, berhenti duduknya itu harus ada di Arafah. Tidak boleh di Malang dan tidak boleh di Bandung. Walaupun ada COVID itu, lalu kita mengatakan, udahlah untuk efektif, efisien daripada tidak haji, kita wukufnya di Malang atau wukufnya di Bandung, tidak boleh. Tempatnya hanya satu, ialah di Arafah itu. Begitu juga sa'i. Sa'i itu kan jalan kaki yang sepanjang 800 meter itu. Tapi harus dari Sofa ke Marwah. Berulang-ulang 7 kali. Tidak boleh. Di Malang misalnya banyak itu jalan lurus itu yang lebih dari 800 meter, 1 kilo. Di Bandung saya kira juga banyak. Tapi tidak bisa. Sa'i itu lalu di Malang atau di Bandung. Harus di Sofa dan Marwah. Itu harus, tempatnya harus khusus, terpilih. Begitu juga yang namanya lempar jumroh. Lempar jumroh itu adalah hanya mengambil kerikil di Musdalifah, lalu dilemparkan. Tapi melemparnya itu harus di Mina. Dan itu pun tempatnya tertentu, Ula, Wusko, dan Aqobah. Tidak bisa, lalu nantilah. Wong di Mina itu hanya lempar kerikil ke tembok, di Bandung kan banyak tembok, di Malang banyak tembok, tapi tidak boleh, harus di Mina. Maka tempat menjadi penting. Nah pertanyaannya adalah kalau sholat harus juga tempatnya itu harus menghadapnya itu harus jelas. Itu adalah di Baitullah itu, di kiblat itu. Tidak bisa deh. Sholatnya, kalau haji itu tubuhnya dan ingatannya jadi satu, sholat ingatannya itu harus di kiblat, menghadap kiblat. Dan kalau kita berada di situ, maka penyakit hati kita ini dicabut. Dan kalau penyakit hati itu dicabut, maka dikatakan inna sholata tanha anil fasya wal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka lalu menjadi sehat. Karena penyakitnya sudah dicabut. Maka sholat itu sedemikian pentingnya jadinya. Sholat itu menjadi penting kalau sholat itu kita berada di rumah Allah. Bahkan lalu ketika kita umroh atau haji, kita lalu apa itu namanya? Tawaf. Pada putaran kedua itu doanya kan sama itu. Allahumma inna hadzal baita baituka wal karoma karomuka wal amna amnuka wal abda abduka.
Ya Allah, rumah ini adalah rumahmu, ya Allah. Negeri aman ini adalah negerimu, ya Allah. Dan seterusnya ini. Ini kan menggambarkan ini betapa titik yang ada kiblat yang namanya Baitullah itu begitu penting. Tapi lalu mungkin kita bertanya, betapa untungnya kalau begitu orang-orang yang berada di negara Saudi Arabia ini, mereka yang sehari-hari di situ, ibu dan bapak sekalian, dalam sholat ini, ibadah ini, yang dipentingkan itu, ya memang mereka untung, tetapi sebenarnya dalam ibadah ini sebetulnya bicara kita adalah bicara ingatan, karena itu lalu tidak begitu memperhatikan soal-soal jarak. Adalah soal ruhani. Ruhani itu adalah nur, adalah cahaya. Ruhani itu adalah iman ini, adalah kitab ini, adalah ingatan ini. Ingatan itu tidak pernah terhalang oleh tempat, oleh jarak, dan oleh waktu. Maka sebetulnya sama. Bisa jadi kita ini yang berada di Malang, berada di Bandung, berada di Jogja, begitu gampang ingat Baitullah. Tetapi orang yang ada di sekitar Makkah sendiri belum tentu kalau itu ingat Baitullah atau tahu bahwa itu ingatan kita harus merasa di situ. Tubuhnya ada di situ, tapi ingatannya tidak ada di situ. Sama dengan ketika kita misalnya itu haji atau umroh, kita sedang berada di sekitar Masjidil Haram, tapi kita belum tentu kita ingat Baitullah di situ. Malah ketika kita di sana, kita sedang umroh atau sedang haji, ingatan kita malah ke Jogja, ingatan kita malah ke Bandung, ingatan kita malah ke rumah, ke Malang. Waktu di Malang tidak ingat cucunya, tapi ketika sedang ada di Mekah sana, yang diingat bukan Baitullah, tapi yang diingat anaknya, cucunya, keluarganya yang ada di rumahnya masing-masing. Ini persoalannya adalah persoalan ingatan sebetulnya. Karena itu persoalan ingatan, maka sebetulnya di mana-mana adalah sama. Nah ini, ibu dan bapak-bapak sekalian, sholat yang seperti ini, sholat yang ingatannya berada di Baitullah itu, maka itulah sholat yang disebut dengan khusyuk. Maka sholat khusyuk itu adalah sholat yang alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim. Surat Al-Baqarah 40, ada tambahan nih tadi. 46 kalau tidak salah. Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Mintalah pertolongan dengan sholat dan dengan sabar dan sholat. Yang hal itu adalah berat kecuali yang khusyuk. Yang khusyuk itu siapa orang yang khusyuk itu? Yang khusyuk itu adalah alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim. Sholat khusyuk itu adalah sholat yang ketika sholat itu yakin ketemu Tuhan. Mulaku rabbihim. Ini ada tambahan, ini belum saya catat di situ. Al-Baqarah 46. Sholat khusyuk itu manakala kita yakin ketemu Tuhan. Di dalam Al-Quran. Mulaku rabbihim wa annahum ilaihi roji'un. Pertanyaannya, apakah ketika kita sholat ketemu Tuhan? Diterangkan bahwa sholat khusyuk itu adalah sholat yang ketika sholat kita bertemu Tuhan. Apakah kita bertemu Tuhan? Nah, untuk mengetahui apakah benar-benar ketemu atau tidak, itu kan bisa kita uji. Misalnya, saya ketemu Ibu Nikmah. Saya ketika saya ngomong ketemu Ibu Nikmah, maka akan ditanya, kapan bertemu? Saya harus bisa menjawab. Ialah subuh mengaji, hari akad pagi. Sudah bisa menjawab satu. Masih ada pertanyaan lagi. Di mana bertemu? Kapan bertemu? Di mana bertemu? Manakala dua pertanyaan ini terjawab,
maka orang percaya bahwa saya memang betul-betul ketemu Ibu Nikmat. Kapan bertemu? Subuh mengaji. Di mana itu? Lewat Zoom. Ngaji akad pagi. Lah berarti orang percaya. Begitu juga ketemu Tuhan. Kapan bertemu Tuhan? Waktunya jelas, waktu subuh, waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Kapan ketemu Tuhan? 5 waktu dalam sholat. Di mana bertemu? Nah ini harus terjawab. Di masjid? Bukan. Di rumah? Bukan. Di mana? Bukan. Tempat pertemuan itu ada sebetulnya. Tempat pertemuan itu adalah Baitullah. Makanya fal ya'budu robba hadzal bait. Sembahlah Tuhan. Ini rumah, menyembah Tuhan di tempat ini. Umirtu an a'budu robba hadzal baldatil ladzi harramaha walahu kullu syai'. Aku terperintah menyembah Tuhan di tempat yang mulia ini. Jadi ada tempat. Bahkan kalau kita tidak berada di tempat itu, di tempat menyembah Tuhan, ada juga ayat Quran mengatakan wa makana sholatuhum indal baiti, tidaklah sholat di tempat ini illa mukaan wa tasdiatan, kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Fadukul adaba bima kuntum takfurun. Ingat adab Allah begitu keras karena kamu menserikatkannya. Kenapa disebut menserikatkannya? Karena katanya menyembah Allah, tapi yang diingat adalah bayar SPP putranya, ngantarkan sekolah anaknya, lagi sholat, menyembah Tuhan. Kok lalu dia ingatannya adalah ngantarkan putra-putrinya ke sekolah, padahal lagi sholat. Itulah sholat yang hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Bahkan diancam fadukul adaba bima kuntum takfurun. Ingat adab Allah begitu keras karena kamu menserikatkannya. Di rumah ini, Ibu dan Bapak sekalian, sholat harus ada tempatnya. Kalau haji ada tempatnya, sholat juga ada tempatnya. Kalau kita ngomong bertemu Tuhan mulaku robiin, kapan bertemu? Juga bisa menjawab di mana tempat pertemuan itu. Tempat pertemuan itu adalah di kiblat yang disebut dengan Baitullah, yang ditandai dengan bangunan berada di tengah Masjidil Haram, dan ketika kita berada di situ, maka menurut Al-Quran wanaza'na ma fi suduri min ghilin, aku cabut apa yang ada di dalam dada ini min ghilin. Dan ketika di situ tajri min tahtihimul anhar. Bahkan ketika kita berada di situ di surat Shad ayat 46, inna ahlasnahum bi khalisatin dzikradar. Aku menjadikan hati itu damai. Hati itu damai. Kita kan bicara sholat untuk kedamaian. Hati kita damai, sejuk, akhlak lalu menjadi terawat. Dengan cara apa? Dzikradar. Ingat rumah. Inna ahlasnahum bi khalisatin dzikradar. Aku menjadikan hati ini damai, sejuk, tenang, akibatnya akhlak bagus, maka dengan cara dzikradar wa innahum indana laminal mustofainal ayat. Orang-orang yang selalu ingat rumah, merasa berada di Baitullah itu, ingatannya di situ, bagi Allah akan menjadi manusia pilihan terbaik. Wa innahum indana laminal mustofainal ahyar. Di surat Shad ayat 46-47. Jadi ketika kita sholat, lalu berada di kiblat, berada di Baitullah, di tempat sholat, yang ingatan kita selalu di situ, maka
penyakit hati kita dicabut, maka hati kita merasa damai, lalu apalagi kita akan dijadikan oleh Allah menjadi manusia pilihan terbaik. Wa innahum indana laminal mustofainal ahyar. Menjadi manusia pilihan terbaik. Karena kita berada di tempat itu. Karena itulah lalu juga ketika kita sholat ini barangkali ini yang selama ini belum mendapatkan perhatian, padahal di Quran saya nyatakan, saya sampaikan di surat Al-Baqarah 143, 144, surat Ali Imran 9697, surat Al-A'raf ayat 43, surat Shad 46-47, masih saya tambah tadi beberapa ayat yang secara spontan saya ingat kembali, Al-Baqarah 46 dan seterusnya tadi. Lalu mengapa menjadi maju? Pertanyaannya itu adalah bagaimana menjadi maju? Karena ketika kita itu berada di tempat itu, dikatakan inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakata mubarakan wa hudan lil alamin. Tempat itu ternyata bisa mudah untuk mendapatkan inspirasi. Mendapatkan inspirasi itu kalau saya, Ibu dan Bapak sekalian, saya selalu bertanya sejak dulu, ada apa tempat itu? Tatkala ingat tempat itu ada Nabi Ibrahim, kita ingat Abi Ibrahim, kita ingat Ismail, kita ingat Siti Hajar, kita ingat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lalu inspirasi itu menjadi muncul. Saya terus terang aja, pengalaman pribadi Ibu dan Bapak sekalian. Saya dulu ketika menjadi rektor itu setiap pagi menulis artikel. Sampai kira-kira 10 tahun tanpa pernah berhenti. Karena itu saya punya makalah itu kalau tidak salah makalah pendek 3 halaman 4 halaman itu sudah terkumpul sekitar 4.600 judul. 4.600 judul. Kalau saya print out tulisan saya itu saya sudah tidak kuat membawa sendiri gitu ya. Orang bertanya dari mana inspirasi? Saya ingat Baitullah, saya bilang begitu. Lah kenapa begitu? Itu wahudan lil alamin. Di situ lalu ada Nabi, kita ingat Ibrahim, kita Ismail, kita ingat Hajar, kita ingat para orang-orang utusan Allah, kesayangan Allah yang ada di situ. Nah ini Ibu Bapak sekalian, bahwa sholat lalu melahirkan kedamaian tadi. Dengan kita selalu berada di kiblat itu yang ternyata kiblat ini sedemikian penting dalam kehidupan. 5 kali sehari semalam penduduk bumi itu harus berada di tempat itu. Seumur hidup minimal sekali bagi yang mampu harus diwajibkan untuk berziarah ke tempat itu lewat haji atau umroh. Semua kitab suci menyebut nama tempat itu dengan sebutan yang berbeda-beda. Karena itu betapa pentingnya tempat itu. Dan dari tempat itu, tatkala kita selalu merasa berada di tempat itu, wa innahum indana laminal mustofainal ahyar, bagi Allah, orang yang selalu berada di tempat itu akan menjadi manusia pilihan terbaik. Karena itulah sholat bisa membangun menjadi basis kedamaian dan bagi kemajuan umat. Demikian Ibu-ibu, Bapak-bapak, Bu Hikmah, barangkali ini sudah jam 6:10, mungkin ada yang bertanya, tadi dikatakan Ibu Hikmah jam 6, kalau ada yang bertanya supaya diberi waktu. Terima kasih, demikian Ibu, silakan.
Prof, saya mencoba mengembangkan pemahaman dari dasar yang sudah diusahakan Prof tadi, bahwa berarti kembali ke rumah roh, masjid, Baitullah, itu sesungguhnya merawat fitrah. Apakah ini tepat apa tidak? Karena saya punya pandangan fitrah itu berarti beragama, bertuhan kepada Allah. Fitrah itu berarti kecenderungan berbuat kebaikan. Maka ketika kita melakukan salat, seolah-olah kita menumbuhkan energi kekuatan untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat maslahat, untuk berada pada jalan yang siratal mustaqim, jalan yang tidak menyimpang dari itu. Pemahaman ini muncul setelah menyerap apa yang disampaikan Prof tadi. Dan tamsil yang disampaikan Prof amat tepat. Kalau rumah tidak pernah ditempati kan tidak terurus, menjadi sumpek, bahkan cepat rusak. Tetapi rumah yang ditempati pasti terurus. Artinya, kalau kita tidak pernah tinggalkan sholat, roh kita terawat, fitrah kita terjaga. Tapi kita tinggalkan sholat, maka roh kita tidak terawat, fitrah kita tidak terawat, maka tampaknya jelek banget itu rumah kita. Gitu. Ini pandangan yang saya pahami dari Prof. Fatih. Yang kedua, Prof, saya coba hubungkan dengan fenomena yang kita saksikan pada saat Lebaran Idul Fitri. Orang yang bekerja di kota, mungkin dia punya rumah yang besar, rumah yang mewah, di tengah kehidupan perkotaan yang mewah, metropolitan. Tapi pada saat Lebaran, dia kepingin pulang kampung yang sederhana kampungnya. Ya, kampung yang tidak megah seperti tempat dia tinggal di kota. Nah, ini kan sesuatu yang mungkin seperti yang diungkapkan Prof tadi. Di tengah kemewahan hidup apapun, kerinduan fitrah itu adalah kembali ke masjid untuk salat. Seperti kita yang bekerja mencapai prestasi luar biasa, tapi ketika tiba Lebaran tetap saja kepingin pulang kampung. Kampung yang sederhana, tapi di sanalah kedamaian, kesejukan mungkin ditemukan. Jadi ukurannya adalah kesejukan, kedamaian itu harganya tidak bisa disetarakan dengan kemewahan lahiriah, dengan kemegahan lahiriah. Dan itulah fitrah yang kita tumbuhkan. Yang terakhir, Prof, saya masih belum bisa pahami ketika orang mengatakan Idul Fitri berarti meraih kemenangan. Nah, saya sering dalam hati bertanya, Prof, kemenangan terhadap apa? Kalau dikatakan kemenangan telah meraih fitrah dan melawan hawa nafsu, pertarungan itu kan terus-menerus. Bukan cuma pada saat Idul Fitri, bukan pada saat Ramadan. Maka saya agak sulit memahami makna meraih kemenangan itu, Bro, di bulan suci Ramadan. Sebab pertempuran belum berakhir. Ya, selama hayat itu jihad kan tetap berjalan. Bagaimana kita bisa mengklaim bahwa kita telah meraih kemenangan di Idul Fitri? Misalnya itu. Nah, itu 3 poin, Prof, yang saya coba ungkapkan di hadapan Prof. Moga-moga ada pencerahan lebih lanjut dari Prof. Hatur nuhun, nasru minallah wa fatum karib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingin nyoba menjawab pertanyaan Bapak Iqbal Abdul Karim. Saya senang sekali. Mohon maaf nanti kalau saya lupa di antara 3 itu tadi pertanyaan.
Saya mau mulai dari yang terakhir, yang Idul Fitri itu kita kok selalu mengatakan kemenangan itu menang dari siapa gitu. Dalam bulan kita ini sebetulnya di dalam dada kita ini ada dua kekuatan sebetulnya. Di surat At-Taghabun ayat 2 itu kan apa namanya dikatakan waladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Di dalam dirimu itu bahwa Allah telah menciptakan pada dirimu, nah, diri yang satu itu ada unsur kekafiran, ada potensi kekafiran, ada potensi mukmin. Yang itu sehari-hari sepanjang waktu seperti yang dikatakan oleh Pak Iqbal itu apa berlomba kompetisi mana yang dimenangkan. Tentu yang kalau agama kita mengharap agar iman kita itulah yang dimenangkan dari hawa nafsu, bahwa kita ini di dalam dada kita ini seperti pengajian beberapa waktu yang lalu saya katakan ada 17 jenis penyakit hati. Mulai dari pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah, ajib, ria, sombong, takabur, hasud, dan sebagainya jumlahnya 17. Nah, 17 jenis penyakit itu ternyata kita disediakan juga untuk mengimbangi, mengalahkan kalau perlu, itu 17 rakaat sholat. Kita ini sehari semalam sholat itu 17 rakaat. Tapi ternyata belum mampu. Maka lalu dilatih. Dilatih untuk memerangi hawa nafsu itu sebulan penuh. Sebulan penuh itu disuruh untuk mempuasakan, untuk berpuasa. Lalu mempuasakan dari apa? Ya tentu mulai dari syariahnya. Syariahnya itu adalah mencegah makan, minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Tapi itu sebetulnya hanya dari aspek syariahnya saja. Lalu hakikatnya apa yang lebih dalam dari itu? Yang lebih dalam dari itu adalah mengalahkan, mempuasakan hawa nafsu dunia setan yang pada diri kita, kekafiran kita itu. Pada bulan puasa itu sebulan penuh kita disuruh untuk mempuasakan hawa nafsu dunia setan. Katakan karena itulah kalau bulan puasa itu setan dibelenggu, itu setan di mana? Ya setan yang ada pada diri kita masing-masing itu supaya dibelenggu. Pada bulan puasa setan yang ada pada diri kita itu supaya dibelenggu. Justru itu sebetulnya puasa yang hendaknya dilakukan. Karena itu maka dikatakan, diingatkan oleh hadis Nabi, kamin so'imin laisa lahu min siyami ilal ju wan atos. Banyak orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Maka sebetulnya dari peringatan hadis ini puasa bukan hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga, mengurangi berat badan, tetapi adalah untuk mengalahkan hawa nafsu dunia setan yang ada pada diri kita masing-masing. Karena itu kalau bulan hari raya disebut kemenangan, maka yang menang itu siapa? Yang menang itu adalah mukmin, iman. Makanya yang diseru untuk puasa itu adalah bukan insan. Kalau insan, anas, al-basar, bani Adam itu tertuju kepada tubuh. Tapi kalau itu ya ayyuhalladzina amanu, hai para iman. Iman itu siapa sebetulnya? Kita seringkali menerjemahkan dengan sebutan percaya. Ya enggak salah lah, itu enggak apa-apa. Tapi sebetulnya iman itu bukan kata kerja. Kalau percaya kan kata kerja. Iman itu sebetulnya kan amanah yu'minu imanat, kata benda. Kalau itu kata benda maka bukan percaya,
tetapi adalah kepercayaan. Kepercayaan siapa? Adalah kepercayaan Allah yang ada pada diri kita. Dalam dada kita ini ada kepercayaan Allah. Itulah ruh itu kan. Yang diterangkan di surat Az-Sajdah ayat 9, summa sawahu wa nafakha fi ini ruh. Wa ja'ala lakum sam'a wal afida qalilan ma tashkurun. Summa sawahu wa nafakha fi mirru wala ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Maka dijadikanlah pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi sedikit yang bersyukur. Ruh inilah yang ditiupkan oleh Allah, itulah ruh. Itulah disebut iman. Kepercayaan kepada percayaan Allah yang ada pada diri kita ini. Karena itu diri kita ini sebetulnya juga tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Mana itu harus dilarang, harus dihindari. Tentang misalnya penyimpangan korupsi, jangan dikira banyak orang tidak tahu tentang korupsi itu jelek, buruk, harus dicegah. Semua sudah tahu karena di dalam dada itu sudah ada petunjuk yang mengatakan itu jangan kamu lakukan. Ini hindari, itu jauh, itu tahu sebetulnya. Hanya lalu kita mendustakan pada suara batin ini. Nah, itulah yang namanya iman, kepercayaan Allah yang ada pada diri kita. Hendaknya iman ini mempuasakan. Pada 1 bulan ini mempuasakan. Hawa nafsu dunia setan hendaknya membelenggu. Hawa nafsu dunia setan itu dibelenggu pada bulan puasa. Karena itu puasa, kalau itu dari sisi hakikat memang tidak gampang. Ini lalu menjadi berat sekali. Nah, iman itulah harus menang. Makanya ketika hari raya lalu diperingatkan sebagai kemenangan. Kemenangan kita ini pada hari raya itu. Nah, itulah Pak Iqbal yang kalau saya memaknai yang menang itu adalah iman memenang daripada gangguan tadi hawa nafsu dunia setan itu. Lalu tentang pulang, itu yang kedua tentang pulang. Kenapa orang itu kok suka pulang? Memang orang itu kalau di perjalanan, tatkala kita itu sedang wisata itu kan melihat tempat-tempat indah. Tatkala kita melihat tempat-tempat indah itu pun kita juga tidak mau lama-lama 1 bulan, 2 bulan, tidak mau paling-paling hanya dalam waktu singkat. Betapa indah tempat wisata kita kepingin pulang. Begitu pula ketika kita kerja di kota, rumahnya begitu bagus, kendaraannya begitu bagus, apa-apa saja ada, tapi kita juga kepingin pulang. Walaupun tempat pulang seperti yang disebut oleh Pak Iqbal tadi, tidak seberapa indahnya, tapi lebih suka. Nah, kita hidup ini rasa-rasanya juga wisata itu sebetulnya. Wisata di dunia ini. Seharusnya kita juga lebih suka pulang sebetulnya. Dan pulang di hari raya itu juga menjadi pelajaran bahwa sebetulnya pulang itu menjadi sesuatu yang mengasihkan. Yang kita lebih senang pulang seharusnya. Bahkan lalu kemudian meninggal itu sebetulnya juga pulang, ruhani kita pulang. Hanya pertanyaannya kenapa kita ini kok takut? Kalau pulang, kalau meninggal itu kok takut? Mungkin mengira bahwa di dunia ini lebih enak daripada di sana, padahal di sana jauh lebih enak daripada di sini. Bisa jadi kita takut pulang itu karena ada 4 hal yang tidak kita miliki. 1 misalnya tidak tahu jalan menuju pulang. Kita pulang itu menjadi menyenangkan kalau 1 tahu jalan menuju pulang. Yang kedua tahu alamat tempat pulang itu di mana. Yang ketiga itu oleh-oleh ketika kita wisata kan harus bawa oleh-oleh pulang. Cukup. Lalu yang keempat kita ini tahu siapa nanti yang akan menerima ketika kita kembali nanti. Kalau 4 hal ini, tahu jalan pulang,
tahu alamat pulang, oleh-olehnya cukup, bisa membayangkan siapa yang akan menerima nanti ketika kita pulang. Tentu kita senang sekali. Siapa yang akan menerima nanti ketika kita kembali pulang ke akhirat? Itu di surat apa namanya yang mengatakan ya ayat Tuhan, ya ayat Tuhan, ayat Tuhan, Nafsul nafsul mutmainnah mutmainnah irji irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fatkuli fi ibadi watkuli jannati. Kita disapa oleh Allah dengan sebutan apa namanya, nafsul mutmainnah, nafsu yang sudah dikalahkan oleh iman kita ini. Indah, diseru oleh Allah bahwa engkau pulanglah, engkau pulang, irji'i, kembalilah kamu kembali. Kembali kemana? Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fatkuli fi ibati watkuli jannati. Indah sekali. Tapi kalau kita itu tidak tahu siapa yang akan menerima, maka lalu juga ada keterangan di surat As-Sajdah ayat 11 itu. Kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah Allah akan mewafatkan dengan menugaskan kepada malaikat maut. Allah tidak mau menyeru dengan sapaan yang indah tadi, tetapi mewakilkan kepada malaikat maut. Yang itu yang berat. Mungkin kita belum jelas bahwa kita nanti akan dijemput oleh Allah, tapi diwakilkan kepada malaikat maut. Yang itu kira-kira yang menjadikan kita itu tidak mau segera pulang. Nah, pertanyaannya adalah kita ini berasal dari mana? Dan kita nanti akan kembali kemana? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan siapa yang kembali? Kalau kembalinya tubuh ini saya kira tidak perlu dipikir. Mesti nyampe, karena tubuh itu dari tanah maka kembali ke tanah. Ketika pulang diantarkan oleh tetangga. Andai tolan, tidak hanya diantar tapi juga dipikul. Kalau tersesat bukan yang salah yang dipikul, yang mikul itu keterlaluan. Yang persoalan adalah rohani kita ketika pulang itu tidak ada yang antar, sendirian. Harus tahu jalannya, harus tahu tempat pulang, harus tahu oleh-olehnya, harus tahu siapa ya tunahan nafsul mutmainnah tadi. Nah ini, lalu dari mana kita ditiupkan? Kita tidak tahu dari mana, tetapi Allah ternyata menolong kita semua, memudahkan kita semua. Kok lalu ada yang namanya Baitullah yang ditandai dengan bangunan Ka'bah itu, yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram itu. Disitulah saya membayangkan itu kalau HP itu server besarnya itu ada di satelit. Nah kalau ruhani, jangan-jangan server besarnya di Baitullah itu. Ya, Prof. Sehingga kita berasal dari situ, nanti kita kembali ke tempat itu. Jalan menuju kembali 5 kali sehari semalam, kita pulang ke tempat itu. 5 kali sehari malam pulang itu. Ketika kita itu seumur hidup, kita pernah datang di situ. Karena itu ketika kita datang, kita disuruh mengelilingi rumah itu. Ka'bah itu disuruh kelilingi 7 kali. Selesai mengelilingi rumah itu, maka disuruh untuk nyium Hajar Aswad. Nyium Hajar Aswad itu kan foto sebetulnya, penjelmaan daripada malaikat Zuriyah. Foto. Kalau tidak bisa foto, kita fingerprint, apa itu? Ya. Pakai apa namanya itu? Pakai tangan itu kan? Ya, ya Prof, ini luar biasa. Sepertinya ini kita nanti harus tindak lanjuti ya Prof di materi-materi selanjutnya. Karena ada beberapa pertanyaan juga dan semoga nanti Prof bisa melanjutkan di hari selanjutnya ya Prof. Mudah-mudahan masih ada PR dan kita untuk TV-mu Prof kita akan tutup ya Prof karena udah lebih dari 6.30. Terima kasih Ibu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita akan tutup dengan TV Muhammadiyah, kita tutup sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.